Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafizal SPDI. Saya merupakan guru Sekolah Dasar Negeri 8 Matangkudi Aceh Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua di LPTK UIN Arraniri Banda Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan hasil teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian perangkat pembelajaran ini terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan pembelajaran kita dengan seksama pada hari yang berbahagia ini ya. Sama-sama kita membacakan doa sebelum kita memulai belajar kita. Baiklah, hari ini Bapak ingin yang memimpin doanya kita minta kepada Qiyamuddin. Ya Pak. Nah, silakan Qiyamuddin memulai doanya. Mari sama-sama kita menadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Qiyamuddin yang telah memimpin doa pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu. Syarifuddin hadir. Siapa? Ya, Weni Nurwenda. Hadir, Pak. Rusdi hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Nggak ada yang nggak hadir ya. Ya, Pak. Hadir semua. Hari ini pembelajaran kita yaitu di pelajaran 2 tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Jadi sebelum itu Bapak ingin menjelaskan sedikit tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu peserta didik mengerti makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, Pak perhatikan ke papan tulis semuanya, nampak, dilihat semua apa itu? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Semuanya murid-murid sekalian ada yang bisa menghafalnya? Belum habis Saya semua, bisa, Pak. Saya bisa. Ada Riza bisa ya? Coba Riza, coba Riza sebahagian aja pakai irama boleh ya? Dibaca Asmaul Husnanya, coba Boleh, silakan. Pak. Oh, boleh. Nas'aluka ya man huwallahu allazi La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Udah, Pak. Ya udah, alhamdulillah. Rupanya anak-anak Bapak semuanya bisa ya menghafal Asmaul Husna. Baiklah, pada hari ini pembelajaran kita yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi materi kita pada hari ini tidak semuanya kita bahas ya. Kita akan membahas tentang Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bapak akan menjelaskan yang pertama sekali tentang Al-Mumit. Ada yang tahu Pak arti daripada Al-Mumit? Yang mematikan. Ya, makna Al-Mumit yaitu yang maha mematikan. Kita semua yang hidup ini
Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti akan kembali mematikan kita karena Allah Maha mematikan. Sebagaimana di dalam firman Allah, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Mati tidak bisa kita hindari. Kemanapun kita pergi, bila mana kematian itu telah menjemput kita, kita tidak bisa mengelakkannya. Yang kedua ada al-hayy. Al-hayyu. Apa itu arti al-hayyu? Ada yang tahu? Maha hidup. Maha yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Kita di dunia hidup sementara. Hari ini kita hidup bersama teman-teman, ada Rusdi, ada Nurhayati, ada Riza ya. Itu kehidupan yang Allah berikan kepada kita dan di suatu hari nanti kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah itu tidak pernah mati. Allah itu hidup untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya kita akan mati seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kita yang bernyawa ini semua akan kembali kepada Allah. Nah, kita tidak hidup selamanya Rusdi ya. Maka Rusdi nggak boleh sombong, nggak boleh sok-sok kuat ya. Nanti hari ini kita kuat, besok kadang kita udah mati. Hari ini kita bisa hidup, kadang besok kita telah kembali ke kehadiran Allah. Yang ketiga ada al-qayyum. Apa arti al-qayyum? Ada yang tahu? Berdiri mandiri. Allah yang maha berdiri sendiri. Artinya Allah hidup selama-lamanya, tidak membutuhkan kepada yang lain. Kita hidup dunia ini membutuhkan di antara satu dengan yang lain. Hari ini misalnya Rusdi nggak bisa membaca. Rusdi pasti butuh siapa? Orang lain. Butuh, biar bisa membaca. Butuh guru yang mengajarkan kita supaya bisa membaca. Tapi Allah ada butuh sama kita. Enggak, Pak. Allah tidak butuh sama kita. Allah mampu mengerjakan dan melakukan segala sesuatu itu dengan sendirinya. Yang keempat ada al-ahad. Ada yang tahu apa arti al-ahad? Maha Esa. Al-ahad artinya yang maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu. Allah tidak ada dua. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas menyatakan qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha esa. Ada yang bisa membacakan surat Al-Ikhlas di kelas ini? Coba silakan. Siapa? Semua bisa. Siapa? Ayo, siapa mau maju ke depan satu orang membacakan surat Al-Ikhlas? Rusdi bisa dia, Pak. Siapa? Tunjuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Ternyata Rusdi Al-Qur'annya mantap ya, udah bagus ya. Rajin-rajin lagi mengaji ya. Baiklah, itu tadi 4 macam Asmaul Husna. Hari ini kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ya, Pak. Ada kelompok Al-Mumits, ada kelompok Al-Hayy. Kelompok Al-Mumits diketuai oleh Rusdi ya. Kelompok Al-Hayy oleh Nurhayati. Kelompok Al-Qayyum oleh Riza. Kelompok Al-Ahad oleh Weni Nurenda. Jadi hari ini tugas kelompoknya, keempat kelompok tersebut harus bisa menuliskan kandungan dari Asmaul Husna tersebut. Bisa ya? Ya, Pak. Dirapikan dulu semua meja-mejanya supaya rapi, supaya diskusi kita berjalan dengan
Lancar. Nah, ini kenapa lusu-lusu kali anak-anak Bapak hari ini? Belum makan ya? Iya, Pak. Udah siang Mau kadang. pulang ini Pak. Jadi belajar Pak. Ah, udah mau Keroncongan ini, istirahat. Pak. Udah keroncongan. Semangat dulu. Kalau enggak kita nyanyi dulu satu, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Coba lihat ke Bapak tulis. Bapak udah menyiapkan sebuah lagu yang ingin mudah-mudahan membangkitkan semangat kita ya. Nah, siapa yang mau nyanyi? Ya udah, coba dengar Bapak baca ya. Sama-sama. Kok bisa ikut terus ya. Iramanya pokok mata hijau. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang menyamainya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Ya, beri semangatnya. Udah kembali semangat ya. Kalau udah kena nyanyian kembali bersemangat. Baiklah, tadi kita udah nyanyi, hari ini kita langsung masuki diskusi kita. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk masing-masing kelompok. Selamat bekerja dulu. Bapak tunggu. Udah siap Pak. Cepat kali Rusdi. Tadi kami Al-Mumid Pak ya. Al-Mumid, Rusdi Al-Mumid ya. Dan itu yang lain Al-Hayy, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Udah, kalau udah coba silakan Rusdi diskusikan. Ya, setelah kami diskusi bersama Syarifuddin, Al-Mumid mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian adalah sesuatu yang ditakuti. Tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya rajin salat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matilah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya, bagus sekali ya. Kelompok Al-Mumid telah menjelaskan tentang isi kandungan daripada Al-Mumid. Jadi sedikit Bapak jelaskan ya. Al-Mumid artinya maha mematikan. Setiap kita yang bernyawa tidak ada yang tidak akan mati. Semua yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan kematian kita. Maka dari itu di dalam hidup ini kita harus rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta kita harus patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang tua kita. Dan selalulah berdoa selesai sholat. Apa doa yang kita bacakan? Yaitu ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Udah jelas itu pembahasannya? Udah Pak. Udah ya, kita lanjutkan kelompok yang kedua yaitu Al-Hayy. Siapa tadi? Nur Hayati, silakan. Saya Pak, sesuai dengan nama saya Pak ya. Iya, boleh. Jadi setelah kami berdiskusi dengan anggota kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Jadi mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih kelompok Al-Mumid Al-Hayy ya yang telah menjelaskan sedikit kandungan daripada Al-Hayy
Al-Hayyu. Beri semangatnya dulu. Selanjutnya Al-Qayyum. Riza tadi, kelompok Riza. Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat tugas hal tertentu. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Riza. Beri semangatnya untuk Riza. Ya, baiklah yang ke selanjutnya nanti Bapak jelaskan sekaligus ya untuk kesimpulan daripada materi kita. Selanjutnya Al-Ahad. Siapa tadi? Cari belum? Weni kalau nggak salah tadi Pak. Mana Weni? Coba Weni presentasikan diskusinya. Mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok kami Pak ini ya tentang Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa, mengandung arti Allah itu tunggal yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, dan lain-lainnya, Pak. Ya, itu saja dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih Weni Nurwenda ya. Beri semangatnya untuk kelompok Al-Ahad. Nah, itu udah kita diskusikan bersama keempat-empat judul daripada Asmaul Husna. Mudah-mudahan dari materi kita hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Kenapa Bapak memberikan materi tentang Asmaul Husna tersebut? Kita semua ingin menjadi terpuji di hadapan Allah. Ingin, Bapak. Ingin, Pak. Semua ingin ya, kita selaku anak-anak yang soleh tentu saja kita menjawab iya, saya ingin menjadi terpuji di hadapan Allah. Hadapan Allah. Salah satu cara kita untuk supaya terpuji di hadapan Allah itu dengan cara bersikap dan berperilaku dengan mengamalkan Asmaul Husna, yaitu Al-Mubid, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya gimana? Udah jelas? Materi yang kita jelaskan hari ini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Rusdi, silakan coba bertanya. Udah paham, Pak. Oh, Rusdi udah paham. Yang lain ada yang kurang paham, bisa kita jelaskan kembali. Udah Pak semuanya. Udah ya. Baiklah, hari ini sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama sekali, ada yang ingin membacakannya? Silakan. Apa rangkuman kita hari ini? Yang pertama apa? Coba Riza baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, semua umat Islam wajib mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Ya. Udah Riza, itu berarti yang pertama kita umat Islam wajib mengenal nama-nama Allah. Jadi nama Allah ini kita baca selalu, baik di awal pembelajaran kita ya, ataupun di tempat-tempat yang lain, di pengajian, di sekolah, dan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Udah itu yang kedua, mengenal Allah dapat kita lakukan dengan Asmaul Husna. Coba Nur Hayati baca yang ketiga, apa-apa Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Al-Mumid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad adalah bagian dari Asmaul Husna. Ya, bagus. Selanjutnya apa Al-Mumid itu apa? Al-Mumid mengandung arti yang maha mematikan. Al-Mumid artinya yang maha mematikan.
Udah itu Al-Hayyu apa artinya? Reza? Hidup. Yang maha hidup. Udah itu Al-Qayyum apa artinya? Yang maha berdiri. Berdiri. Ya, udah itu Al-Ahad apa artinya? Yang Maha maha Esa. esa. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak hari ini semangat ya. Semua alhamdulillah yang kita pelajari bisa dipahami. Dipahami. Bagus ya. Mudah-mudahan terus kita dengan mudah memahami pembelajaran kita dan Allah selalu menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleh dan solehah. Amin. Udah, berarti diskusinya udah kita lakukan hari ini. Sebelum kita pulang, Bapak kasih PR ya. Iya, Pak. Ya, Pak. PR yang pertama yaitu coba lihat itu ada kolom itu di papan tulis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semua manusia. Ini pernyataannya dijawab ya di rumah. Kalau salah tulis DS. Kalau itu tulis di TS ataupun di TT ini. Alasannya apa ya? Berarti tugasnya ada 5 itu. Tugasnya ada 5, mohon dikumpulkan di minggu depan. Itu jangan nggak dibuat. Semuanya PR diingat dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya, baiklah. Pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini telah selesai. Dan alhamdulillah kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Dan moga-moga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat kita semua ya. Baiklah, coba baca serentak dan sama dengan mengucapkan hamdalillah. Pada hari ini pembelajaran kita moga diridai oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan selalu Allah beri kesempatan dan kesehatan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di esok hari dalam pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.